Halo guys, balik lagi di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya akan bandingkan Poco F3 dengan Poco X3 Pro. Dari segi spek memang Poco F3 lebih unggul dibanding Poco X3 Pro. Tapi Poco F3 harganya juga lebih mahal 1,5 juta dibanding Poco X3 Pro. Jadi mending mana? Beli Poco X3 Pro dan hemat 1,5 juta atau mending beli Poco F3 aja? Saya akan coba jawab pertanyaan tersebut di video ini. Oke, sebelum kita lanjut nonton videonya, pastikan kalian sudah subscribe ke channel Kadek Gadget dan simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke, pertama kita ngomongin soal dimensinya dulu. Poco X3 Pro punya dimensi yang lebih tinggi, lebih besar, lebih tebal, dan lebih berat dibanding Poco F3. Jadi untuk kenyamanan, Poco F3 lebih unggul. Soalnya dia lebih tipis, lebih pendek, dan lebih ringan dibanding Poco X3 Pro. Buat yang nggak suka HP besar dan berat, sebaiknya jangan pilih Poco X3 Pro. Kemudian untuk layarnya, Poco F3 sudah menggunakan panel AMOLED, sedangkan X3 Pro masih menggunakan panel IPS LCD. Untuk kualitas layarnya, Poco F3 jelas lebih unggul soalnya udah pakai AMOLED, di mana warna hitam di panel AMOLED lebih pekat dan warna yang lain juga lebih vibrant dibanding panel IPS biasa. Tapi bukan berarti layar X3 Pro jelek ya. Panel IPS di X3 Pro kualitasnya cukup bagus untuk nonton film maupun main game. Uniknya, untuk proteksi layar, Poco X3 Pro sudah menggunakan Gorilla Glass 6. Sedangkan Poco F3 masih menggunakan Gorilla Glass 5. Di Poco F3, Gorilla Glass 5-nya bukan cuma di depan, tapi juga di belakang. Jadi Poco F3 depan belakang menggunakan Gorilla Glass 5. Sedangkan Poco X3 Pro bagian depannya aja yang Gorilla Glass 6, belakangnya plastik. Lanjut kita ngomongin mesinnya. Poco F3 dibekali chipset yang lebih kencang yaitu Snapdragon 870. Sedangkan X3 Pro menggunakan Snapdragon 860. Snapdragon 860 adalah Snapdragon 855 Plus. Sedangkan 870 sebetulnya adalah Snapdragon 865 dengan clock speed yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya kedua chipset ini cuman beda satu generasi aja. Kalau kita lihat skor benchmarknya, memang Snapdragon 870 lebih unggul dibanding Snapdragon 860. Tapi kenyataannya kalau dipakai main game, nggak ada bedanya. Jadi waktu dipakai main game, kita akan sulit membedakan mana yang Snapdragon 860 dan mana yang Snapdragon 870. Memang teorinya 870 lebih ngebut dibanding 860. Tapi kenyataannya waktu dipakai main game akan sulit dirasakan perbedaan performanya. Selain chipsetnya yang lebih ngebut, Poco F3 juga punya tipe RAM yang lebih kencang. Poco F3 menggunakan LPDDR5, sedangkan Poco X3 Pro masih menggunakan LPDDR4. Kedua HP ini sama-sama menggunakan tipe storage UFS 3.1. Kemudian untuk baterainya, Poco F3 punya baterai dengan kapasitas yang lebih kecil dibanding Poco X3 Pro. Poco F3 baterainya 4520 mAh, sedangkan X3 Pro 5160 mAh. Kedua HP ini sama-sama mendukung fast charging 33 watt yang sudah include di paket penjualannya. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya, Poco F3 lebih unggul dibanding Poco X3 Pro. Ngecas dari 0 ke 100% butuh waktu 56 menit aja. Sedangkan Poco X3 Pro butuh waktu 1 jam 12 menit. Untuk daya tahan baterainya, Poco F3 juga lebih unggul dibanding Poco X3 Pro. Walaupun kapasitas baterainya lebih kecil, tapi berkat panel AMOLED, baterai di Poco F3 lebih awet dibanding Poco X3 Pro. Perbedaan lainnya, Poco X3 Pro masih punya headphone jack, sedangkan Poco F3 nggak punya headphone jack. Jadi untuk pengguna Poco F3 wajib bawa dongle kemana-mana kalau mau pakai headset kabel. Perbedaan selanjutnya, Poco X3 Pro punya slot SIM card hybrid yang bisa diganti dengan micro SD. Sedangkan Poco F3 sama sekali nggak punya slot micro SD. Jadi kita nggak bisa nambah memori penyimpanan.
Perbedaan lainnya, Poco X3 Pro punya LED notifikasi, sedangkan Poco F3 nggak punya. Sebagai gantinya di Poco F3 ada Always On Display, soalnya panelnya sudah AMOLED. Kemudian untuk kameranya, kedua HP ini sama-sama menggunakan kamera utama 48 megapiksel dengan sensor yaitu Sony IMX582. Hasil foto dan videonya juga sangat mirip. Kedua HP sama-sama bisa menghasilkan foto yang sama baiknya, dan sama-sama bisa merekam video 4K dengan stabil. Jadi untuk kualitas kamera, nggak beda jauh antara Poco F3 dengan Poco X3 Pro. Kalau kita simpulkan, Poco F3 punya beberapa kelebihan dibanding Poco X3 Pro, antara lain sebagai berikut. Sebaliknya, Poco X3 Pro juga punya kelebihan yang nggak dipunyai Poco F3, antara lain sebagai berikut. Jadi mending mana, Poco X3 Pro atau Poco F3? Kalau saya sih lebih pilih Poco X3 Pro. Alasannya karena dengan harga yang lebih terjangkau, HP ini bisa ngasih performa gaming dan hasil kamera yang sama dengan Poco F3. Buat saya, Poco X3 Pro punya value yang sangat baik di harga 3 jutaan dan lebih worth it untuk dibeli. Tapi itu pendapat saya. Kalau teman-teman punya pendapat yang beda, itu sah-sah aja. Jadi silakan aja tulis komen di bawah, menurut kalian mending mana, Poco X3 Pro atau Poco F3? Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.